Yang saya hormati Pak Fredrik, Sekretaris Yayasan Universitas Tarumanegara. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Ahmad Sudiro. Yang saya hormati Profesor Sawiji. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi Universitas Tarumanegara yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih oleh karena Universitas Tarumanegara telah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 36 tahun. 36 tahun. Saya dilahirkan di Jakarta, ya. Asnawi, asli Cina Betawi, ya. 66 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tinggal di Jakarta, ya. Waktu SD sekolah di SD Negeri Teladan, SD Negeri Teladan di Jalan Perniagaan di Petekuan atau dulu namanya YPP, ya. SMP-nya juga di situ, SMP Negeri 63, ya. Kemudian SMA-nya saya pindah ke Chandranaya, SMA Chandranaya. Dahulu, zaman dulu, Chandranaya itu kumpulan orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya, ya, di situ. Dan kumpulan orang-orang kaya Chandranaya itu mendirikan dua yang saya tahu. Satu, Rumah Sakit Sumber Waras, satu lagi Universitas Tarumanegara, ya. Ketika saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Mau kuliah di Untar tapi tidak punya uang, ya. Jadi saya bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, seorang clerk, ya, seorang clerk. Tentu saja gajinya UMR, ya. Pertama tahun 1979 saya bekerja, gajinya 14.700 satu bulan, plus uang makan 1.300 sehari, uang makan dan transport kurang lebih 50.000, ya. Setelah 11 tahun saya bekerja, 11 tahun saya tidak pernah naik pangkat, ya, karena saya masuk dengan ijazah SMA, jangankan direktur atau vice president, kepala cabang atau assistant manager, kepala bagian aja enggak, ya. 11 tahun gajinya UMR terus naik dari 50.000. Tahun 79, tahun 90 gaji saya baru 350.000 sebulan, ya. Saya kuliah malam hari. Karena di Untar waktu itu tidak ada kuliah malam hari, ya. Adanya siang. Dan saya nggak bisa karena siang saya bekerja di bank full time. Akhirnya saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus, ya. Untar punya kampus, ini universitas tidak punya kampus. Dulu boleh pinjem universitas. Mohon maaf jangan dibuka, ya. Ceritanya belum habis, kembali lagi, ya. Oke. Slide-nya, ya. Saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus. Siangnya dipakai SMA, malamnya di kontrak universitas, jadi malam saya kuliah. Dan penerangannya pun tidak disiapkan baik-baik, jadi waktu kuliah remeng-remeng gitu, gelap, ya. Karena memang didesain untuk sekolah siang SMA. Nah, sekarang coba dibuka yang tadi gambar, ya. Ya, ini Universitas Harvard nih yang terkenal, ya, ya. Apalagi sekarang ada kebijakan Donald Trump lebih terkenal lagi, ya. Artikel ini mengatakan ada 1% alumni Harvard itu kira-kira 3.130 yang memiliki uang 30 juta dolar atau ultra high net worth individual, ya. Ada 3.130 dan jumlah itu kira-kira 1% dari alumni dari Harvard, ya.
punya uang 30 juta dolar. Kalau kali 16.300 ya hampir mendekati 500 miliar ya. Next. Slide-nya, next slide. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Adik-adik mahasiswa kuliah di Untar, jangan berkecil hati kalau nggak bisa kuliah di Harvard. Tahu tidak, banyak alumni Untar yang sangat sukses di Indonesia, ya, yang tidak kalah. Next. Saya jadi pegawai tata usaha di bank ya. Tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Direktur BCA. Ya. Diajak webinar karena waktu itu tahun 2022 masih COVID webinar. Dalam hati saya nggak salah ya. Bank yang untungnya paling besar, ya, bank swasta paling besar. Kalau lihat market cap-nya harganya sekarang 1.100 triliun, ya. Kok saya yang diundang ya? Apa dia nggak tahu saya itu cuma jabatannya clerk di bank, kerja di clerk, ya. Tahun 2002 next. 2023 diundang lagi ya. Clerk loh, clerk. Bukan direktur bank, bukan ya. Kalau saya dulunya direktur bank diundang sih oke lah oleh bank yang terbaik di Indonesia ya. Dengan nilai pasar hari ini 1.100 triliun. Ya. Next. Diundang bicara ya, diundang bicara juga di BCA Wealth Summit. Diundang bicara kepada orang-orang tajir, bukan kepada mahasiswa, orang-orang kaya, ya, di nasabah-nasabah pilihan, nasabah prioritas, nasabah soliter, ya, di Kempinski. Ya. Next. Ini lagi yang ajaib, ya. Ini ada Year End Senior Leaders Conference, ya. CIMB, ya. Itu yang berdiri di situ adalah direktur dan komisaris CIMB. Ada komisaris utama, ada dirut, ya, Ibu Lani. Ya. Ada 130 kira-kira yang hadir konferensi itu. Saya diundang sebagai pembicara di situ ya. Kepala cabang aja nggak masuk undangan ya, kepala divisi dan lain-lain. Ajaib ya. Berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya ya. Clerk diundang untuk bicara kepada direksi dan komisaris Bank CIMB. Next. Nah, ini diundang di Qatar, ya, di Qatar. Next. Bersama-sama dengan dua itu direktur Bank Mandiri ya, Pak Aquarius, Ibu Indah, yang baju merah itu duta besar Qatar ya. Next. Nah, ini lagi. Waktu Jackie Chan datang di Sinarmas itu. Ya, Jackie Chan diundang oleh Sinarmas. Dan saya waktu itu dapat hadiah Nobel dari Sinarmas Sekuritas ya, dari Sinarmas. Next. Ini diundang bicara bersama-sama dengan CEO Citibank ya. Citibank itu yang bank yang paling bagus dulu, bukan sekarang, dulu. Dulu semua alumni Citibank jadi direktur semua di bank swasta ya. Tapi bukan sekarang. Ya, bicara bersama dengan CEO Citibank. Next. Mengapa kita harus berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada uang banyak loh. Ada market cap sekarang ada 12.420 triliun.
Ada 12.420 triliun. Next. Apalagi ini loh. Ada Microsoft nilainya 3,4 triliun dolar. Kalau kali 16.300, 50.000 triliun ya. Itu juga Nvidia juga 3,3 triliun, Apple 2,9 triliun dolar, Amazon 2,1 triliun, ya, Google 2 triliun, Aramco itu migas ya di Arab 1,6 T. Ada uang yang banyak sekali loh di bursa. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Di situ banyak uang. Satu perusahaan aja nilainya 50.000 triliun. Utang pemerintah Indonesia paling 8.000 triliun, yang kecil, jual saham sedikit aja lunas. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin jadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Oleh karena itu kita harus belajar tentang pasar modal. Ya, next. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Next. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita ya. Mengapa kita harus berinvestasi? Pagi-pagi kita bangun, biasanya kita ke toilet, begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik ya. Habis dari toilet biasanya kita minum. Kalau kita tidak minum bisa dehidrasi ya. Ada Aqua dulu perusahaan publik, sekarang udah going private ya. Ada Le Mineral, ada Cleo dan lain-lain. Setelah itu kita mandi ya. Kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso, itu produk dari Unilever ya. Hampir seluruh keluarga di Indonesia memakai produk dari Unilever. Habis kita mandi, kita makan mie yang enak dan murah ya. Indomie ya. Dengan telur satu kira-kira harganya 10.000, udah nikmat ya, udah enak. Terus sampai malam. Tinggalnya di mana? Kelapa Gading. Oh, itu juga perusahaan publik ya. Tinggalnya di mana? Di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di Perumahan Ciputra, itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di BSD, itu juga perusahaan publik. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Oleh karena itu kita harus berinvestasi di bursa saham. Next. Perusahaan publik juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ada Astra. Ada 200.000 lebih karyawan Astra. Ya. Ada 200.000 lebih yang mendapatkan lapangan pekerjaan di Astra Internasional. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Terutama pada saat sekarang banyak PHK. Ya, tentu lapangan pekerjaan sangat diperlukan. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Dan perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Lihat tuh ada jutaan ya. Ada jutaan. Next. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Lihat tuh. Gudang Garam bayar royalti tahun 2023 88 triliun. Pita cukai ya. 2024 88 triliun. 2 tahun itu saja udah 177 triliun. Gudang Garam, jangan main-main ya. Cukai rokok yang dibayarkan oleh Gudang Garam 2 tahun itu 177 triliun. Pajak dipakai untuk pembangunan, membantu rakyat miskin, membayar gaji dan lain-lain. Ya. Next.
Bayar pajak bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Next. Kita mungkin berpendapat, banyak orang berpendapat bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi. Ya. Tapi kita nggak pernah terpikir bahwa seorang investor saham itu juga adalah seorang pahlawan. Ya. Lihat, Warren Buffett mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Next. Saham adalah pilihan investasi terbaik, tetapi 99% masyarakat kita belum mempercayainya. Masyarakat kita lebih suka menaruh uangnya di bank dan diinvestasikan di properti. Ya. Bagi saya, saham is the best choice, tetapi 99% masyarakat kita belum percaya ya bahwa saham itu is the best choice. Next. Saham itu halal ya, boleh dibeli saham itu. Next. Tapi ketua MUI bilang Bitcoin itu haram untuk investasi ya. Next. Ya. Ini CEO JP Morgan. JP Morgan adalah bank yang terbesar di Amerika mengatakan Bitcoin adalah penipuan dan skema Ponzi ya. Bukan saya yang ngomong ya, nanti saya dimusuhin orang yang ini. Yang ngomong CEO JP Morgan ya. Next. Ini dua orang kaya nih, katanya nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. The goal is to be rich, not to look rich ya. Karena tujuannya menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Ya. Masyarakat lebih senang kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Ya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Bahkan untuk kelihatan kaya menghabiskan uang banyak, sehingga seseorang tambah susah menjadi kaya. Ya. Next. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan. Agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya, tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ya. Ayo bikin Instagram followernya sampai berjuta-juta. Ya. Tetapi orang yang bisa menggandakan uang, dia tidak mau seorang pun follower. Ya. Saya tidak punya seorang follower pun. Next. Ketika kita membeli saham kita harus teliti. Ya, teliti. Kalau tidak teliti kita beli kucing dalam karung, wah menyeramkan. Ya. Next. Ini ada di tembok kafe saham di Bendungan Hilir. Tuhan Maha Pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak memahami saham apa yang dibelinya. Ya. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya. Next. Yang pertama, belilah perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang jujur. Ya. Dan berintegritas. Kalau dia bukan orang yang jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, jangan pernah beli. Ya, pertama, siapa pengendalinya, siapa komisaris dan direksinya. Kalau mereka bukan orang baik dan orang jujur, jangan pernah beli, jangan pernah sentuh. Ya, jangan pernah beli. Yang kedua, next. Belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bagus, yang cuannya besar. Ya, contohnya ini. Tahun 2020 waktu Covid labanya 27 triliun, naik 31 triliun, naik 40 triliun, naik 48 triliun, naik lagi 54 triliun. Tahun ini kira-kira bisa naik ke 60 triliun. Ya. Untungnya besar dan tiap tahun tambah besar. Ya, cari perusahaan yang cuannya besar dan bertumbuh. Ya, next. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Ya. Kalau kita bikin cetak uang, ditangkap masuk penjara. Tapi sebetulnya kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama saja seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Ya. Nikmat. Ya. Next.
Ini contoh, bukan rekomendasi membeli atau menjual, ya. Contoh kasus saja. BCA itu IPO di 1400 tahun 2000. Sudah split 4 kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40 ya. Jadi kalau hari ini 9.400 kali 40 376.000, yaitu capital gain-nya selama 25 tahun itu 26.000%, 757. 26.000%, 26.757%. Ya. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, kita diamin aja 25 tahun. Uang kita meningkat jadi 267 miliar. Ini kisah nyata ya, bukan halusinasi, bukan. Kalau kita beli saham BCA 1 miliar, 25 tahun kemudian uang itu jadi 267 miliar. Kita nggak usah kerja keras, tiap hari santai aja, tidur aja santai, nikmati hidup. Orang-orang yang kerja keras, bisnis, buka restoran lah, buka kafe lah, jamin pasti ini lebih cuan daripada mereka. Gak usah capek-capek lagi ngelayanin orang tiap hari. Next. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas, sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah ramai lagi sekarang ya, COVID-19 ya. Tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas kita sehingga bisa terhindar dari COVID-19 yang sudah datang kembali. Next. Belilah perusahaan yang valuasinya murah ya. Ini ada 2 perusahaan, yang satu mahal, satu murah ya. Satu perusahaannya 869 triliun market cap-nya. Tapi labanya cuma 567 triliun. Ya. Yang satu lagi market cap-nya hanya 8,6 T, hanya 1% dari yang pertama ya. Tapi labanya 355 triliun. Belilah perusahaan yang valuasinya murah. Jangan beli perusahaan yang mahal. Hah? Pak Keng Hong, ini rekomendasi. Tidak, ini contoh soal saja ya. Next. Belilah perusahaan yang bagi dividen. Enak juga dapat dividen ya. Itu tanggal 30, 2 hari yang lalu ada wartawan dari Aida Exchange menulis, Lok Keng Hong panen dividen dari perusahaan gas negara raup 48,6 miliar. Wih, nggak usah kerja, santai-santai, dapat dividen, ya, dapat gajian, ya, dapat uang tugu. Juga beli perusahaan yang kasih dividen lumayan. Dividennya 10% loh dividen yield-nya. Satu saham dapat 181, kalau harga sahamnya 1.800 kan 10%. Ya. Lebih tinggi dari bunga deposito. Ya. Pajaknya kalau kita investasikan lagi, pajaknya 0 lagi. Ya. Next. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ya. Selalu invest di situasi yang buruk, bad time. Kalau bad time itu semuanya murah, ya, semuanya murah. Nanti kita beli simpan, tungguin sampai good time. Mahal kita jual, kaya kita. Ini kata-kata sederhana. Tapi belum tentu kita bisa jalankan. Kenapa? Waktu semua orang takut, kita ikut takut. Semuanya ikut takut. Waktu kemarin asing keluar, saham turun, ya Big Bang turun 40%, semua takut. Saya keluarin kata-kata saya, wisdom. Di koran-koran saya bilang. Hari ini sedang turun hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Siapkanlah ember yang besar. Kemudian saham-saham pada naik ya.
harus begitu. Begitu turun, semua orang takut, kita masuk. Itu yang bisa bikin kita kaya. Jangan orang-orang takut, kita ikut takut. Wah, waktu saya tinggal 4 menit, next. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, ya. Gampang. Ya. Next. Next. Oh, saya pernah diundang ke Freeport, ini masuk ke di bawah tanah, ya. Ini salah satu investasi yang terbaik, ya, yaitu beli dan tidur. Next. Ya. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Next. Ini Warren Buffett dan partnernya yang sudah almarhum. Dia melakukan do nothing investing. Ya, next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active, kata Warren Buffett. Ya. Dia bilang portofolio kita itu berubahnya sedikit sekali. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Ya. Gak pernah dengar kan ajaran ini kan? Gak pernah dengar. Ada orang ngorok lebih kaya daripada dia aktif bekerja. Kenapa? Karena dia sudah memiliki saham wonderful company. Ya. Dia tidur, tapi perusahaannya sedang bekerja buat dia menghasilkan uang yang banyak. Ya. Tapi kalau kita adik-adik belum punya saham wonderful company, nggak boleh ngorok. Ya, harus kerja keras dan kerja keras. Ya. Kalau nggak punya saham wonderful company, ngorok tambah miskin. Ya, tambah miskin. Kecuali kita sudah memiliki saham wonderful company, kita ngorok tambah kaya. Ya. Next. Ini 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Ya. Warren Buffett seperti Yusuf, ya, dia pegang uang cash 5.500 triliun. Ketika saham-saham naik terus dia jual. Ya. Dia pegang uang cash 5.500 triliun. Tinggal 2 menit. Ya. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting, dari menunggu. Next. Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Ya. Strategi Warren Buffett itu sederhana sekali loh. So simple. Simple itu sederhana dan mudah. Kalau di depannya ada so, begitu sederhana dan begitu murah artinya, begitu mudah. Next. Next. Terus deh, habisin. Nah, terus. Wah, ini lagi. Lokeng dapat apresiasi lagi. Ya, dapat apresiasi. Ya. Next. Ini biasa saya tiap hari di rumah reading and thinking. Ya, reading and thinking. Next. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh. Ya. Saya setiap hari membaca dan berpikir. Ya. Dari jam 6 sampai jam 9 saya reading and thinking. Perusahaan publik, laporan keuangan saya baca. Jam 9 sampai jam 4.15 saya investing. Saya membeli saham-saham perusahaan bagus yang harganya murah, saya membeli. Jam 4.15 biasanya saya tidur 1-2 jam, bangun lagi otak saya fresh. Saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi 3 jam. Sehari saya 6 jam membaca. Permisi tanya, adik-adik mahasiswa Untar, sehari Anda belajar berapa jam? Permisi tanya, adik-adik mahasiswa, sehari Anda belajar berapa jam? Saya usia 66 tahun, masih 1 hari 6 jam saya membaca dan berpikir.
tentang perusahaan publik. Itulah bagi saya kunci keberhasilan menjadi seorang investor saham. Membaca dan berpikir tentang perusahaan publik. Next. Next, terus. Udah waktunya habis, terus. Waktunya habis, terus. Nah, ini di rumahnya Warren Buffett ya. Next. Waktunya habis. Next. Wah, Warren Buffett itu punya uang 136 miliar dolar loh, seorang investor saham. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Orang yang usia 94 tahun masih bisa cuan 1.720 triliun. Coba mau kerja apa? Buka kafe yuk, siapa tahu bisa untung 1.720 triliun. Buka rumah makan yuk, nggak mungkin bisa. Usia 94 tahun baru bisa dapat kalau dia jadi seorang investor saham. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Usia tua pun dapat menghasilkan uang yang banyak. Waktu saya sudah minus, sekian terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik mahasiswa semua. Sekian, terima kasih. Palo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Palo. Palo Keng-hong. Kita belajar hari ini. Kalau sudah seperti Palo, tidur bikin sehat dan tambah kaya ya Palo. Ya, kita belajar banyak hari ini. Full company Iya, Pak. dan ada satu lagi caveatnya adalah kalau kita punya saham wonderful company. Palo, Bapak akan beli wifi atau MLPL atau MTDL? Harga sekarang? Ya, secara teknikal dan secara fundamental. Jujur ya Pak, no offense. Atau tiga-tiga enggak? Karena itu punya Buyung. Saya nggak punya saham itu Pak. Nggak punya? Iya, nggak punya. Ya. Oke. Kalau nggak punya, nggak mau komen. Tapi Pak Lu, Saya nggak punya karena bagi saya itu valuasinya tidak murah. tidak murah. Tidak murah. Karena sudah naik banyak, tidak murah. Ya. Ingat ya, ini dari Warren Buffett nih. Tadi yang Warren Buffett tadi yang ngobrol. Gitu ya. Oke, hari ini saya mau nantang dua yang jagoan di depan kita, karena mereka praktisi sekali. Sinarmas lagi bagus Pak Lo, tetapi harga saham kok nggak loncat-loncat. Secara performance ya, technical, fundamental. Itu kesempatan buat kita untuk membeli di harga murah. Tepuk tangan untuk Pak Lo, udah dikasih hints tuh. Saham tan bagus, terus harganya tidak naik-naik. Artinya kita dikasih kesempatan untuk membeli di harga yang murah. Ya. Kesempatan untuk membeli di harga murah. Kita mau dengerin perlu kayak gini. waktu untuk menunggu dengan kesabaran. Begitu? Ya. Oke. Setelah kita membeli, tentu saja bukan berarti besok naik. Tapi kita perlu menunggu dengan sabar. Dengan sabar sampai satu hari dia naik. Oke, makasih Pak Lo. Very good hint. Pak Lo, ini mulai cerita tentang Anda nih. Tahun zaman krisis tahun 88, Anda pernah ngalamin very bad crisis. Kemudian Anda melakukan apa? Turn around di United Tractor kayaknya Pak. Boleh cerita sedikit Pak Lo, supaya jadi inspirasi. Silau ya. Silau. Kebetulan ada putra saya, tapi saya lihat nggak ada ya. Oh lagi ke toilet boleh. Iya. Tahun 98 itu saya sudah jadi full time investor. Saya sudah tidak bekerja, ya. Karena saya berhenti bekerja di bank itu tahun 96. Saya bekerja. Nah, di situ ada putra saya, dia lahir tahun 97. Jadi 98 usianya baru 1 tahun, ya 1 tahun. Krisis yang begitu hebat datang, ya tahun 98. Suku bunga bank 70%, ya 70%.
Dolar dari 2.500 jadi 16.000 lebih seperti sekian ya. Suku bunga naik, sekarang suku bunga deposito paling 6,5% ya. Deposito di bank saya pernah taruh deposito bunganya 70 ya. Ya pasti dia bayar bunga 70, kreditnya semua macet semua ya. Pada bangkrut semua banknya ya. Dolar juga dari 2.500 jadi 16.000 ya. Bukan hanya krisis ekonomi tapi juga krisis politik lagi, ada kerusuhan ya. Kerusuhannya terjadi di depan Untar lagi, serem banget itu ya. Ada krisis politik, ada kerusuhan, wah sangat seram. Dan waktu itu saham turun. Dan saya kehilangan uang saya 85%, tinggal 15% uang saya. Saya tidak bekerja, full time investor, nggak ada gaji. Istri saya ibu rumah tangga, punya anak 2, ya. Uang hilang 85%, ya. Tapi pada waktu itu saya menemukan Mercy yang dijual harga bajai. Ya, saya menemukan United Tractor, yaitu laba usaha per saham 7.600. Ya, laba usaha per saham 7.600. Harga sahamnya 250. Waduh, murah banget tuh. Ya, laba usaha per saham 7.600, harga sahamnya 250. Wih. Cuman berapa bulan break even tuh beli 7.600, harga saham 250. Udah, nggak ada pilihan lain. Jadi uang saya semuanya saya dorong di satu counter. Nggak bisa pilih yang lain dong. Mana ada saham perusahaan yang sangat bagus dan murah. Dari itu nggak ada, jadi hanya beli seluruh uang saya ada di saham dan sahamnya satu macam United Tractor ya. Pada waktu itu orang kalau lihat, itu orang taunya United Tractor jual alat berat, nggak ada yang beli alat beratnya, nggak ada yang beli. Utangnya dolar lagi. Tapi saya heran, kok laba usaha per sahamnya 1,1 triliun. Oh, ternyata dia punya coal mining contractor namanya Pama Persada Nusantara. Coal mining contractor terbesar di Indonesia dan semua penghasilannya kontraknya dalam US dollar. Jadi semacam secara alamiah sudah di hedging ya, karena income-nya dalam dolar. Dan saya beli nggak langsung naik, lama juga, terus menunggu. Akhirnya 6 tahun kemudian, saya pegang 6 tahun kemudian, saya melakukan kesalahan. Saya menjualnya di harga 15.000 ya. Sebetul perusahaan itu sangat murah, sebetulnya saya nggak boleh jual. Tapi karena ilmunya belum tinggi dan gemetar juga, karena jadi untungnya gede sekali ya. Saya bilang, kalau saya nggak ambil, terus tiba-tiba dia turun lagi, seperti asap hilang uang itu ya, karena ilmunya belum tinggi, akhirnya saya jual di harga 15.000. Terus 2004 ya, 6 tahun. 2008 itu dia jadi kira-kira 625.000, kan sekarang udah split ya 11,4 kali, ada right issue segala macam. Jadi itulah pengalaman saya di tahun 98 ya. Uang saya sempat kehilangan 85%, tapi kemudian karena saya menemukan berlian yang dijual harga kerikil United Tractor, jadi saya turn around, uang saya balik kembali Pak, begitu Pak Hadi. Hebat sekali, inspiring tuh Pak, karena 98 semua orang, bukan cuma harga saham, Mercedes pun turun harganya hari itu. Pak, dari tadi Bapak bicara cari industri yang bagus. Betul. Yang prospektif untuk Indonesia. Betul. Setiap negara berbeda-beda. Iya. Boleh kasih kita 2-3 industri prospektif dan kemudian kita liatin industri itu. Pertanyaan yang sama. Belum tentu sama nih. Silakan. Menurut saya sektor usaha yang prospektif itu nomor 1 adalah perbankan. Perbankan. Kenapa Pak Lo? Karena uang Bapak taruh di BCA mungkin hanya dibayar 0,2% setahun Pak. Ya. Tapi ketika dia lepas 8%, profit marginnya
Net profit margin. Net profit marginnya itu Dengan cost of capital mungkin sekitar 4.000% loh Pak. Iya. Gross marginnya ya. 4.000%. Dagang apa yang kita jual barang cuannya 4.000%, ada yang mau beli? Nggak ada, kecuali bank. Jualnya ribuan triliun lagi laku ya. Duit kita diterima oleh BCA 0,2% setahun. Dia lepas kredit 8%. Cuannya berapa tuh? 5 kali 8. 4.000% ya? Iya. Itu yang paling bagus menurut saya perbankan. Nggak ada tandingannya. Nomor 2, komoditas. Komoditas. Barang komoditas yang dibutuhkan oleh China dan India. Karena China penduduknya ada 1,4 miliar, India 1,4 miliar. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Batu bara. Ya. Batu bara. Mereka butuh penerangan di malam hari. Mereka butuh beli batu bara dari Indonesia. Yang ketiga, menurut saya komoditas juga yang dibutuhkan oleh China dan India, yaitu CPO. Karena negara kita diberkati bisa tumbuh kelapa sawit. Di China dan India nggak bisa tumbuh, Pak. Ya, jadi Durian bisa, Pak. durian, tapi kelapa sawit nggak bisa, Pak. Jadi itulah menurut saya 3 usaha yang paling bagus menurut saya: perbankan, batu bara, kelapa sawit. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kita berikan kepada floor untuk bertanya, karena ini adalah waktu yang sangat berharga. Bisa bertanya kepada Pak Lo dan Pak Kris. Silakan. Teman-teman yang bantu Mike, silakan bantu. Halo, salam kenal Pak Lo dan Ko Kris. Perkenalkan, nama saya Alvin Christian. Saya kebetulan alumni dari Untar, jurusan komunikasi advertising. Sebetulnya saya mau menanyakan outlook terhadap salah satu bank BBRI, mengingat di kuartal 1 ini BBRI mengalami penurunan terhadap laba bersih. Apakah BBRI ini masih cukup menarik untuk dibeli, mengingat banyak juga kemarin investor asing juga banyak yang cabut dari BBRI. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Alvin, ini pertanyaan serius. Ada hubungannya sama Danantara nggak nih? Silakan. Pak Lo dong. Saya yang jawab. Oh, tanya ke saya. Ya. Memang di kuartal pertama laba dari BRI ada menurun, ya, karena banyak pencadangan meningkat, ya, pencadangan meningkat banyak, jadi labanya turun. Tetapi ketika kita melihat perusahaan, jangan satu kuartal, harus kita lihat 1 tahun nanti, ya, jangan lihat 1 kuartal, mesti lihat 1 tahun. Gimana kinerjanya selama setahun? Atau kalau kita mau lihat kinerjanya selama 20 tahun, ya, selalu BRI itu habis dia turun, selalu dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika dia turun, dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Itu kinerja BRI selama 20 tahun yang saya lihat, ya. Jadi kalau kita melihat kinerja satu perusahaan, jangan 1 kuartal. Coba kita lihat lebih panjang 1 tahun. Begitu, Pak Hadi. Ya. Makasih Pak Lo. Mas Alvin, terjawab ya. Silakan, yang kedua. Sebelah kanan, silakan. Anda nama Mas, dari mana? Itu bukan hari gelap buat saya, itu adalah penurunan harga saham adalah peluang emas buat saya, ya. Jadi ketika itu saya sedang di Singapura,
di Chinatown. Terus saya lagi beli terus non-stop dari Singapura, melakukan pembelian terus. Tiba-tiba trading hall berhenti. Kaget juga saya. Kenapa sahamnya berhenti ya? Saya nggak tahu. Ya, ternyata terjadi trading hall ya. Bagi saya harga saham yang turun itu adalah peluang emas buat saya, di mana saya bisa membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Jadi sungguh waktu trading hall itu terus HP saya nggak berhenti, terus saya melakukan pembelian terus. Berhenti ketika trading hall itu, dan saya juga nggak tahu trading hall. Cuman saya bilang kenapa pada nggak jalan ini di harga-harga saham begitu. Tadi saya bilang industri yang terbaik adalah perbankan. Dan saya bukan hanya ngomong, tapi saya konsisten melakukan pembelian perbankan ya. Meskipun Chris tidak beli, tapi saya beli. Jadi kalau adik-adik mahasiswa buka website Bank Danamon, ya, saya di situ terdaftar sebagai pemegang saham terbesar nomor 5 di Bank Danamon. Ya. Kalau coba buka di Bank OCBC, websitenya dibuka, kemudian lihat di pemegang sahamnya, maka saya terdaftar nama saya sebagai nomor 8 pemegang saham di OCBC. Kalau buka website Bank CIMB, websitenya, maka muncul nama saya sebagai pemegang saham nomor 8 di Bank CIMB. Dan punya saham BRI ya, dalam jumlah yang cukup besar sekali. Ya, demikian Pak Hadi, makasih. Masih Pak Lokengong, Pak Kris. Pertanyaan ketiga, silakan. Mas Darren udah terjawab ya? Ya, siang Pak, perkenalkan saya Kevin dari FEB Angkatan 24, izin bertanya. Bagaimana cara kita survive di ketidakpastian pasar seperti volatilitas oleh Trump dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih. Ini bicara eksternal nih. Silakan. Ya, bagi saya ketidakpastian itu adalah teman bagi seorang investor ya. Jadi ketika banyak berita negatif, saham-saham pada turun, saya yang pungutin saham-saham perusahaan wonderful company yang pada turun, saya yang pungutin. Dan saya pungutin, saya simpan sampai menunggu situasi menjadi baik, saham-saham naik, dan saya yang akan menjualnya. Jadi selalu tipenya karakteristiknya seperti itu. Begitu dia jatuh murah, perusahaan yang bagus jatuh murah, saya yang pungutin biasanya, saya simpan dan menunggu sampai situasi yang bagus, IHSG naik, saya yang mengambil untung di situ, saya menjual. Ketika orang takut saya yang beli, ketika orang membeli saya yang mengambil untung. Begitu Pak Hadi. Makasih Pak Lo. Saya bertanya dulu ya, satu pertanyaan yang saya ingin bertanya terus selama ini dengan Pak Lo. Akhirnya ketemu sama Pak Lo. Silakan Pak. Satu pertanyaan saya, bandar itu ada nggak sih Pak? Dan apakah benar bandar yang menggerakkan pasar? Karena tiap jalan pagi mereka ngomongin bandar melulu Pak. Silakan, ini dari pakarnya nih ya. Saya rasa ada. Saya rasa ada ya, ada. Itu ya. ada 10 orang atau 20 orang di Indonesia Pak? 10 atau 20 orang atau cuma 2? Saya nggak pernah dekat-dekat dengan bandar. Kalau nyebut angka kan boleh Pak? Iya. Saya nggak tahu. Nggak tahu, oke. Karena saya lebih banyak di rumah. Saya kan work from home 29 tahun, jadi saya nggak bergaul. Saya nggak gaul sama bandar-bandar itu, saya nggak berteman dengan bandar-bandar itu, jadi saya nggak tahu. Saya hanya di rumah, pokoknya perusahaan bagus saya beli. Biasanya yang ada market makernya itu biasa perusahaan yang perusahaannya tidak bagus dan valuasinya mahal. Tentu saya nggak sentuh. Itu buat orang lain saja. Ya, saya hanya membeli perusahaan yang labanya besar, valuasinya murah, itu saya beli dan saya simpan. Makasih Pak Lo. Ya. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir karena waktu juga yang memisahkan kita. Oke, silakan. Pak Lo ya, mau nanya Pak, ketika baca annual report itu yang 5 hal yang Pak Lo paling perhatiin itu apa Pak? Ya, bagus ya Pak Lo. Satu, kita lihat dulu siapa pemegang saham mayoritas, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang jujur dan orang baik atau tidak. Ya. Paling sederhana,
ceknya masukin aja namanya di Google. Ya. Sebetulnya pesaingnya tahu mereka, karyawannya juga tahu, suppliernya juga tahu, ya. Google juga tahu, ya. Bisa tanya. Itu satu. Yang kedua saya lihat bidang usahanya apa. Ya. Kalau bidang usahanya produknya bersaing dengan produk China, saya nggak mau beli. Biasanya susah naikin harga jual karena produk China lebih murah. Ya. Biasanya saya membeli yang dibeli oleh China dan India seperti kelapa sawit, batu bara, begitu yang mereka beli, bukan yang mereka jual. Itu bidang usaha bagus. Yang tiga tentu saya lihat labanya besar apa enggak. Kalau labanya besar saya mau beli. Kalau perusahaannya labanya kecil nggak mau saya. Ya. Pertumbuhannya lihat, bertumbuh tidak ya. Kalau enak sekali kalau perusahaan besar dia bertumbuh, valuasinya dilihat. Berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya, PE rendah, price to book rendah saya beli. Tentu yang terakhir saya lihat dividend yield-nya ya. Kalau dividend yield-nya 10%, wah enak juga ya, daripada saya deposito 6,5% potong pajak 20%, kan tinggal 5,2 ya, 5,2%. Kalau dia kasih dividen yield 10% kan enak. 2 kali deposito ya. Seperti saya dapat dividen dari perusahaan gas negara kan dividen yieldnya 10%. Harga saham 1.800, dividennya 181, 182. Jadi kira-kira hal-hal itu yang saya lihat gitu. Ya. Masih Pak Loh, very good tips.